bersyokuda, ya. Di sini kita akan melihat untuk kamu siklus kehidupan seperti apa. Teman-teman, kita akan melihat lebih jelas ya, apa yang harus kamu bina dan apa yang harus kamu geluti dalam segala bidang aspek yang akan kamu jalankan supaya hidup kamu bisa lebih berarti dan memberikan sebuah energi positif ya. Hidup kamu harus bisa lebih banyak memberikan sebuah energi yang cukup memberikan sebuah energi yang seharusnya kamu lakukan ya. Oke teman-teman, kita langsung saja bagaimana siklus kehidupan kamu orang bercyokuda. Kita akan lakukan mengambil kartu pertama ya. Untuk kamu orang yang bersyokuda, segala sesuatu yang akan kamu hadapkan di bulan Agustus ini mendapatkan bahwa sebenarnya pergolakan ataupun sebuah perubahan yang akan terjadi dalam hidup kamu di sini sebenarnya memiliki sebuah harapan yang baru ya, dalam sebuah pergantian harapan yang kamu dapatkan ya, mungkin di bulan 7 atau di bulan 6 kemarin ya. Nah, jadi yang saya lihat di sini untuk kamu ya seharusnya memberikan sebuah energi yang baik, bisa membangun diri kamu dari sebuah sesuatu yang lama bisa berakhir dan berganti sesuatu hal yang positif ya. Tapi di satu sisi kalau yang saya lihat ya, hidup kamu di sini yang saya lihat setiap keputusan yang kamu ambil selalu salah. Karena setiap situasi kondisi yang kamu ambil itu selalu menekan dalam sebuah kehidupan kamu yang tidak baik. Ya. Jadi hidup kamu di sini yang saya lihat kurang adanya sebuah kebijaksanaan dan kurang adanya sebuah keputusan yang baik dalam hal bertindak. Jadi kerja keras dan waspada kamu dalam mengambil setiap keputusan kamu itu kurang adanya sebuah sikap yang lebih jelas, lebih spesifik dalam arah tujuan kamu seperti apa. Yang saya lihat di sini ada kartu The Tower, ini melambangkan sebuah kehancuran ya. Nah, jadi pergolakan yang bakal terjadi di sini akan terjadi sebuah bentuk musibah ataupun sebuah masalah yang besar gitu ya. Nah, jadi hidup kamu di sini kalau bisa kamu harus bisa mengubah kebiasaan kamu dalam sebuah pembaruan ataupun sebuah perubahan dan pengaruh kehidupan kamu yang akan terjadi nantinya. Jadi di bulan 8 ini di sini yang saya lihat ya, pergolakan kamu di sini banyak memberikan sebuah energi yang cukup mematikan ataupun memberikan sebuah energi yang kurang baik ya. Jadi di bulan 8 ini untuk kamu Cyokuda, kalau bisa jangan selalu mengambil sebuah pengambilan keputusan dengan situasi kondisi yang cukup menekan batin kamu ataupun emosional kamu yang tidak stabil. Karena yang saya lihat di sini segala sesuatu yang kamu hadapkan ini tidak memberikan sebuah energi yang baik, malah akan menghancurkan hidup kamu selama 1 bulan ke depan. Coba kita akan melihat bagaimana bentuk masa depan kamu untuk orang Cyokuda di bulan Agustus ya. Pertama di sini mengenai tentang angel light. Yang perlu kamu lakukan di sini adalah meminta kamu untuk memiliki sebuah keyakinan yang cukup tinggi antara roh sejati kamu, ragamu dengan Tuhan kamu. Bicaralah, mintalah dan berdoa untuk apapun yang kamu inginkan di dalam hati kamu. Lebih banyak mengajak komunikasi dan membantu kamu untuk mengatakan segalanya mungkin dalam segala ekspresi dan kebenaran yang harus kamu hadapi. Jika kamu memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan, maka kamu harus bisa mengomunikasikan kata-kata yang tepat dengan cinta dan kasih sayang kepada Tuhan kamu. Jiwa kamu seperti apa ataupun dengan bentuk kodam ya. Nah, jadi yang ada di sini hidup kamu sebenarnya pendekatan diri kamu dengan Tuhan kamu ataupun koneksi ragamu dengan roh sejati kamu antara jiwamu dengan kodam ya. Nah, jadi di sini yang saya lihat ya perlu banyak berbicara, komunikasi lebih dekat dengan dunia hal mistis, terutama dengan Tuhan kamu ya. Hidup kamu ya kalau saya lihat sih memang sebenarnya kalau kurang adanya sebuah pendekatan diri pada Tuhan, maka memang sangat susah sekali ya untuk mencapai sebuah hasil yang lebih maksimal ya. Apalagi di sini kalau yang saya lihat ini mengenai tentang moonstone ya, siklus bulan. Ketika kalau ada kartu ini muncul, maka kamu sudah waktunya untuk bisa lebih banyak
menggali kehidupan kamu, mengatur siklus kehidupan kamu secara biologis, secara normal hidup kamu, apa yang harus kamu jalankan nantinya. Ya, jadi di bulan Agustus ini fokuskanlah perhatian kamu dari sekarang di bulan Agustus. Cobalah untuk bisa lebih banyak mendengarkan kata intuisi hati batin kamu, apa yang bisa dia kasih tahu dan apa yang dia rencanakan dan apa yang bisa dia kasih tahu dengan sisi yang baik dan positif. Karena yang saya lihat di sini ini mengenai tentang perjalanan hidup kamu. Fokuskan dan lebih banyak perhatian apa yang harus kamu capai di bulan Agustus. Jadi kamu jangan main-main, jangan kekanak-kanakan ataupun merasa bahwa kamu terpuruk dan kamu tidak bisa mengalami sebuah peningkatan gitu ya. Jadi ibaratnya mungkin di bulan 7 kamu bisa mendapatkan sebuah keberkahan, tapi di bulan 8 kamu turun lagi gitu ya. Jadi sehingga kamu malah merosot ya, mungkin ya. Setiap manusia pasti kalau udah mendapat sebuah kepuasan hati, kebahagiaan dan kesuksesan, maka Tuhan pasti nomor satu kan untuk dijauhi. Dan ketika udah kebimbangan, bimbang dan ragu dan terpontang-panting ataupun apa yang harus kamu lakukan terombang-ambing dalam sebuah keputusan, maka Tuhanlah yang dijadikan satu, yang dijadikan sebuah penopang dalam hidup kamu. Jadi jika kamu tidak mendekatkan dirimu pada Tuhan, maka masa depan kamu yang harus kamu ambil tidak terjamin dengan sisi hal positif. Dengan membentukkan masa depan kamu, kamu sudah tahu banyak hal apa yang harus kamu berikan. Lalu bagaimana dengan bentuk hasil yang akan kamu capai selama 1 bulan ke depan? Pertama, ini berhubungan dengan outer core ya. Inti luar ini mengenai tentang kehidupan kamu, ketidakstabilan ya. Karena kenapa? Ini kalau yang saya lihat, kamu harus bisa lebih ikhlas dalam bentuk pemikiran kamu, dalam bentuk hati pikiran kamu seperti apa. Kamu berpikirnya lebih bijaksana dan kamu harus bisa lebih banyak berpikir lebih tulus hati dalam menjalankan ataupun memberikan sebuah keputusan. Memegang ataupun menilai ataupun menciptakan sebuah ide-ide lama itu kalau misalnya tidak memiliki sebuah perubahan yang cukup drastis ataupun perubahan dengan pergerakan yang baik, maka itu tidak akan bermanfaat bagi kamu ya. Pikiran kamu yang gesit adalah pikiran yang sehat. Tidak ada sebuah kata terlambat untuk mengakui bahwa kamu salah ataupun berubah pikiran sesuai dengan informasi ataupun sebuah reformasi tahapan kehidupan kamu yang baru. Jadi, menolak sebuah perubahan dengan memegang ide, keyakinan kamu yang cukup lama, itu tidak akan menguntungkan siapapun dan lebih banyak menghambat pertumbuhan kamu seperti bagaimana ke depannya. Lebih bersikap terbuka untuk ide-ide kamu yang baru dan merasa percaya diri untuk mengubah sesuatu yang lama. Dan terutama jika kamu bisa lebih terbangun, lebih banyak bisa memberikan sebuah energi yang baik, informasi dalam hidup kamu, maka kamu bisa lebih banyak menavigasi perubahan kamu seperti apa. Jadi hidup kamu yang saya di sini adalah menjaga kestabilan hidup kamu. Terus yang kedua, ini kalau yang saya lihat mengenai tentang animals. Dunia persahabatan ya, kalau yang saya lihat di sini ya, animals mengatakan bahwa sebenarnya di sini kalau yang saya lihat kamu banyak bersekutu ataupun banyak bersahabatan dengan dunia hewan, dunia binatang ya. Nah, jadi kalau yang saya lihat di sini kartu ini mengatakan bahwa mungkin kamu membutuhkan seekor hewan ya untuk dijadikan teman sahabat kamu ya. Jadi ini kartu animals ini kamu bisa menjadi seorang sahabat ya, seorang pelindung ataupun mendeteksi segala sesuatu mungkin ya dalam segala hal pekerjaan, rencana dan tujuan kamu seperti apa. Jadi kalau yang saya lihat di sini kalau bisa ya mungkin lebih banyak menghibur kamu ataupun dunia musik bisa menjadi dunia sahabat kamu ya. Kalau bisa kamu tidak memiliki seekor hewan,
mungkin dunia musik sudah hal yang lumrah ya, hal yang wajar untuk dijadikan sahabat kamu. Mungkin dari pagi sampai malam kamu selalu mendengarkan musik dengan headset ya. Nah, jadi yang saya di sini mungkin bisa memberikan sebuah bentuk perkembangan dalam hidup kamu seperti apa. Jadi kamu jangan terpuruk dan kamu jangan terlalu hidup dalam sebuah keterpurukan, kesedihan, ataupun kurang ketidakpuasan hati kamu. Jadi yang kamu berikan, yang kamu jalankan, yang kamu sikapi tidak memberikan sebuah energi yang cukup membawa sebuah anugerah ataupun hidup kamu dalam sisi yang positif. Jadi situasi kondisi untuk hasil yang kamu capai di sini ya, kalau yang saya lihat ada sebuah sisi yang cukup baik. Jadi apa yang kamu sikapi, apa yang kamu berikan, ya mungkin ada sesuatu yang tergambarkan dalam sebuah energi ya. Mungkin yang saya lihat di sini, yang saya rasakan, ada banyak rencana yang kamu sikapi, tapi hanya satu saja yang bisa kamu capai gitu. Jadi banyak keinginan, banyak harapan, banyak ekspektasi, tapi tidak sesuai dengan yang diinginkan gitu ya. Nah, jadi hasil yang kamu capai di sini ya lebih banyak seimbangkanlah ketidakstabilan dan jadikanlah sesuatu yang objektif untuk menjadi dunia sahabat dalam hidup kamu. Tapi kalau yang saya sih seharusnya tidak ada sesuatu yang susah ya. Hanya saja mungkin kamu lebih banyak memaksakan kehendak kamu pengennya begini, kamu harusnya begini. Kamu maunya begitu, ya harusnya gitu ya. Jadi kamu kurang ada keseimbangan hidup kamu sehingga kamu juga tidak suatu sisi hal yang baik yang bisa kamu capai dengan baik. Jadi hidup kamu di bulan 8 ini kalau saya lihat lebih banyak terlunta-lanta dan terombang-ambing dengan keputusan kamu. Lalu bagaimana dengan bentuk kehidupan kamu, situasi kondisi dalam mewujudkan sebuah impian di bulan Agustus? Pertama, ini kalau yang saya lihat mengenai tentang usaha kerja keras kamu, hasil yang lebih maksimal, prestasi kamu seperti apa. Ini yang saya lihat situasi kondisi kamu ini kamu harus bisa didasari dengan sebuah keputusan yang baik, keputusan yang bijaksana, dan bagaimana cara kamu menilai dengan cara nilai perspektif yang cukup tinggi. Nilai perspektif yang cukup bisa memberikan sebuah pertanggungjawaban dalam segala hal tindakan yang harus kamu sikapi, yang harus kamu capai. Barulah hidup kamu di sini yang saya lihat situasi kondisi yang harus kamu wujudkan. Hidup kamu harus lebih harmonis ya. Jadi keseimbangan, ada yin dan yang, apa yang harus kamu capai, apa yang harus kamu berikan. Sesuatu hal yang positif harus kamu sikapi ya. Dengan keputusan yang harus kamu sikapi, dengan keputusan yang harus kamu ambil, tidak ada sesuatu yang menggoyahkan hidup kamu, rencana dan pikiran jiwa kamu seperti apa. Harus bisa lebih banyak memantapkan diri kamu dan harus bisa lebih banyak mendewasakan diri kamu seperti apa. Jadi harus kamu capai dan harus kamu sikapi, ya harus kamu berikan dengan baik ya. Jadi udah cukup dimengerti apa yang harus kamu lakukan dan apa yang harus kamu sikapi dengan baik ya. Sebenarnya untuk kamu orang Shokuda tidak ada sesuatu yang perlu berikan sebuah energi yang negatif, tetapi hidup kamu lah harus memberikan sebuah perubahan, barulah kamu bisa mencapai apa yang bisa kamu sikapi dengan baik. Lalu bagaimana dengan bentuk wawasan dan kebijaksanaan untuk versi kamu yang terbaik dalam diri kamu untuk Shokuda di bulan Agustus? Pertama, kalau yang saya lihat di sini ada conceal power ya. Give birth to the wonder of revelation. Kekuatan tersembunyi melakukan ataupun menciptakan sebuah keajaiban dari ilahi ya. Nah, jadi yang saya di sini untuk wawasan kamu versi terbaik di bulan 8, ketika sesuatu di luar kejadian yang terjadi, kamu bisa lebih banyak mengeksplorasikan sumber daya mereka untuk membalikan sebuah keadaan dan memanfaatkan secara imajinatif ya. Jadi yang saya lihat di sini, kamu bisa lebih banyak diciptakan dengan kekuatan yang melebihi apa yang dapat Anda bayangkan, yang bisa kamu lakukan gitu ya.
Jadi memiliki sebuah bentuk potensi kreatif yang begitu luas, dan apa yang bisa kamu ukur dengan apa yang harus kamu ketahui, ya kamu bisa mengetahui sesuatu yang lebih dari apa yang kamu yakini, apa yang kamu percayai. Energi yang lebih tinggi yang bisa kamu capai bisa mengambil sebuah kesempatan dan lebih banyak mengekspresikan diri kamu secara seutuhnya gitu ya. Nah, jadi apa yang harus kamu capai di sini yang saya lihat ya, penuh dengan sikap energi yang baik ya. Jadi hidup kamu di sini, hidup kamu lebih banyak merespon segala bentuk kreativitas, kekaguman kamu yang kamu rasakan dan bisa kamu lihat secara baik ya. Jadi kamu bisa diciptakan mulai dari sekarang, segala sesuatu yang harus kamu lakukan bisa menemukan sebuah kreativitas yang harus kamu lakukan dalam hidup kamu ya. Nah, jadi itulah bentuk kreativitas dengan bentuk gagasan, ide-ide dan kebijaksanaan yang harus kamu capai di sini. Yang salah dia adalah melahirkan ataupun menciptakan dan selalu menilai keajaiban dengan baik. Hidup yang kamu rasakan untuk kamu Shokuda bisa memberikan sebuah energi yang cukup memberikan sebuah energi baik, tapi semua tergantung dari kamu, bagaimana kamu cara menilai. Jadi ide gagasan kamu, hidup kamu, kebijaksanaan kamu yang harus kamu capaikan adalah penuh dengan bimbingan dari Sang Ilahi, Tuhan kamu, mintalah arahan petunjuk yang seperti apa, dan sebenarnya ada sesuatu kekuatan yang tersembunyi dalam jiwa kamu, tetapi kamu tidak tahu apa yang harus kamu capai, harus kamu lakukan, sehingga kamu terombang-ambing dan akhirnya tidak ada tercapai sebuah wawasan yang bagaimana harus kamu sikapi dengan baik di bulan Agustus ya. Nah, jadi itulah yang harus kamu ketahui, yang harus kamu tahu dengan pola pokok yang bagaimana harus kamu capai ke depannya di bulan Agustus ya. Oke, kita akan beralih ke bagian asmara percintaan. Ada apa dengan kisah cinta kamu, orang yang bershokuda? Yang saya lihat di sini ada kartu Fairies Puting, Wait for Winter ya. Nah, yang saya lihat di sini ada Fairies Puting. Ini mengenai tentang sebuah berkat. Apa yang kamu lihat bukti percaya. Kenyataannya adalah sebuah kebalikannya. Percaya adalah melihat ya. Nah, ini mengenai tentang mungkin ekspresi gambaran, perasaan satu sama lain ataupun sebuah komitmen yang dijalankan dalam hubungan kamu ya. Jadi yang saya lihat di sini ada keduanya lagi mengenai tentang wait for winter ya, mewujudkan, membantu kamu, keinginan kamu selama ada niat hati yang tulus. Coba kita akan melihat apa saja sih yang dinamakan dengan niat hati yang tulus dan komitmen. Mungkin di sini bisa memperjelas dengan apa yang harus kamu bina ya. Pertama yang harus kamu bina adalah embracing worthiness, opening my mind ya. Pertama, kalau yang saya lihat di sini, embracing worthiness mengutamakan sebuah kelayakan dalam hubungan ya. Jadi, jika kamu bisa merasa layak dan merasakan hal yang baik dengan hubungan kamu yang kamu jalankan, yang kamu terima, yang kamu jalankan. Jika tidak, yang gak usah diteruskan gitu loh. Jadi pertama ya, kamu harus bisa lebih banyak merasakan sebuah kegembiraan, kepuasan hati kamu dalam hubungan. Yang kedua, bekerja saling mendukung dan saling menghargai satu sama lain. Membantu jiwa satu sama lain antar pasangan secara menyeluruh ya. Jadi jiwailah, komitmenkanlah dengan harapan yang akan dijalankan nantinya ke masa depan. Embracing worthiness ini yang salah di sini. Jika kamu layak, kamu lakukan. Jika tidak, nggak usah lakukan. Jika kamu bisa melakukan sebuah komitmen, ya laksanakanlah dengan baik. Dan kamu bisa penuhilah dengan kekuatan sepenuh hati jiwa kamu. Jika tidak, ya tidak usah dilakukan. Karena yang salah di sini mengenai tentang sebuah niat hati yang tulus ya. Terus yang kedua, ini mengenai tentang opening my mind. Membuka pikiran kamu ya. Jadi mulai dari sekarang, membuka pemikiran kamu untuk sebuah keyakinan dan ide-ide kamu dalam mungkin bagaimana kamu cara mempertahankan, bagaimana kamu cara memberikan sebuah energi, ekspresi gambaran dalam hidup kamu seperti apa ya. Jadi kamu harus bisa
dalam sebuah bentuk pola hubungan yang baik. Kamu harus bisa mengakhiri sebuah bentuk negosiasi batin dan ego kamu. Batin kamu mungkin sesuatu yang berkecamuk, batin kamu yang mungkin terlalu keras kepala, dan ego kamu yang terlalu besar. Ya. Terus yang kedua, sesuatu tindakan yang mungkin merusak ke kamu sendiri, niat hati tujuan yang cukup besar, sehingga menghambat sebuah kesuksesan dalam berkomitmen, ataupun sebuah menghargai satu sama lain dengan bentuk pemikiran ataupun sebuah hasil yang dicapai. Yang ketiga, menghadapi sebuah kerugian yang tak terhindarkan. Maksudnya, kerugian itu maksudnya dalam sebuah kesalahpahaman, kecurigaan, tidak saling mempercayai, tidak saling menghargai, dan tidak saling menghormati, ataupun memang tidak memberikan sebuah gambaran hidup kalian dalam sebuah hubungan. Nah, jadi itulah yang saya lihat sih, memang ada sebuah berkat ya, very spotting dan wait for winter. Ini kalau yang saya lihat semuanya itu butuh kesabaran dan sebuah energi yang baik. Energi yang harus kamu sikapi, yang harus kamu jaga di sini tidak sesuai ataupun tidak seperti yang kamu pikirkan. Jadi yang saya lihat di sini ya mungkin kamu ya lebih banyak tidak mempercayai pasangan kamu, mungkin terjerat oleh beban masa lalu ataupun banyak masalah yang kamu hinggapi, sehingga masalah bertubi-tubi dan masalah yang kamu sikapi seharusnya kurang adanya sebuah ekspresi gambaran yang baik. Jadi hidup kamu kalau yang saya lihat tidak memberikan sebuah sikap yang cukup positif dan bijaksana dalam menjalani sebuah hubungan ya. Oke teman-teman, begini saja untuk asmara percintaan orang Cokuda. Jika memang ada sesuai pertanyaan yang bisa ditanyakan, boleh berkonsultasi lebih lanjut di nomor WA saya 0819 Jangan lupa anda like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info ramalan terbaru ya. Oke teman-teman, untuk kamu ramalan orang Cokuda sudah selesai. Saya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.